Ibuku bilang, kamu akan tahu sulitnya menikahi janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, kamu kenapa sih bohong sama aku? Katamu ibu sudah setuju dengan hubungan kita. Tadi aku datang ke rumahmu. Aku bilang sama ibu, makasih ya bu, sudah merestui kami. Kataku kayak gitu sama ibu. Tapi ibu malah menghina aku mas. Bahkan ibu bilang kalau dia tidak pernah merestui hubungan kita. Dan bahkan ibu juga bilang kalau kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih baik daripada aku. Aku malu mas, aku kecewa banget. Kenapa kamu harus bohong sih mas? Ucap calon istriku yang tiba-tiba datang sambil menangis. Aku berusaha menenangkannya. Aku terpaksa bohong, maafin aku ya. Aku gak mau buat kamu sedih, karena sebulan lagi kita akan menikah. Jadi aku terpaksa bohong sama kamu. Kamu tenang aja ya. Aku akan yakinkan ibu kalau kita akan direstui, dan aku akan tetap menikahi kamu. Aku sudah sangat mencintai anak kamu dan juga kamu. Jadi kamu jangan khawatir ya. Aku sudah sangat yakin sama kamu. Ucapku pada calon istriku itu. Aku dan calon istriku itu sudah lama dekat. Kami sudah menjalin hubungan yang serius. Kami juga sudah berniat menikah sejak lama. Namun karena terkendala restu dari ibuku, kami terpaksa menunda pernikahan kami. Aku sudah sangat mencintai calon istriku itu dan juga putrinya. Aku sangat bahagia jika berada di antara mereka. Aku sangat kagum pada calon istriku itu karena dia wanita yang kuat dan tangguh. Dia sangat mandiri dan aku sangat mencintainya. Lalu aku pulang ke rumah. Aku menemui ibuku. Aku memohon padanya untuk merestui hubungan kami. Satu kalimat yang ibu ucapkan. Kamu akan tahu nak, bagaimana sulitnya menikahi seorang janda. Apalagi mantan suaminya itu masih hidup. Kamu akan tahu nanti sulitnya, kata ibuku padaku. Akhirnya ibuku memberi restu meskipun dengan sangat terpaksa. Sebulan kemudian aku dan calon istriku itu menikah. Aku sangat bahagia sekali. Ibu juga datang meskipun beliau agak kurang nyaman. Namun setelah 1 bulan aku menikah, benar kata ibuku, ada saja yang membuat kami bertengkar gegara anak. Istriku itu selalu bilang padaku, jika aku tak boleh memarahi anaknya tanpa izin. Sebenarnya aku tak memarahi putrinya itu. Aku juga sudah menganggap putrinya itu seperti anakku sendiri, meskipun dia bukan anak kandungku. Aku hanya menasehati anaknya itu, yang juga anakku sekarang. Aku menasehati, jika selesai bermain, langsunglah dibersihkan sendiri mainannya, dibereskan sendiri. Tak perlu harus menyuruh bibi, meskipun bibi bisa melakukannya, kataku menasehati putriku itu. Namun putriku itu menjawab dengan tidak kusangka, kan ada bibi pak, bibi bisa ngerjain semuanya, kenapa harus aku yang beresin sendiri? Lalu aku berusaha memberi pengertian kepada putriku itu. Nah, bibi memang bisa mengerjakan semuanya, tapi kamu kan sudah besar sekarang. Seharusnya kalau sudah selesai bermain, kamu bisa membersihkan mainanmu sendiri. Karena gak selamanya kita punya bibi nantinya. Kita harus mandiri. Ucapku berusaha memberi pengertian pada putri kecilku itu. Namun, istriku tiba-tiba datang. Dia marah padaku karena menasehati anaknya tanpa izin. Padahal aku hanya memberi nasihat yang baik, agar anak kami itu bisa lebih mandiri karena dia sudah besar. Aku tahu istriku sangat memanjakan putrinya itu, karena dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun menurutku dia terlalu memanjakan anak kami itu, sehingga dia menjadi anak yang manja. Aku tak ingin dia seperti itu terus, karena dia sudah besar. Harusnya dia bisa lebih mandiri sekarang.
Namun istriku tidak terima jika aku menasehati anaknya. Dia merasa aku itu bukan ayah kandungnya. Jadi aku tak berhak memberi nasihat atau menegur anaknya itu. Aku mulai kecewa pada istriku. Dia tetap menganggapku orang asing baginya. Dia tak menganggap aku sebagai ayah dari anaknya juga. Padahal kita sudah menikah. Dia juga anakku. Kenapa dia harus membeda-bedakan aku dari ayah kandungnya? Tak sampai di situ. Istriku itu juga sangat marah jika aku memberikan sesuatu yang menurutnya itu tidak baik. Bahkan dia memarahi aku di depan anaknya. Aku semakin kecewa. Misalnya hari itu, aku memberi coklat pada putriku itu. Istriku marah karena putrinya belum makan dan malah sudah makan coklat. Alasannya, itu tidak baik untuk kesehatan anaknya. Lalu aku meminta maaf padanya karena aku salah. Aku tidak bertanya dulu mana yang boleh dan tidak pada istriku. Aku berusaha agar suasana tidak semakin panas. Aku meminta maaf padanya. Namun kebesokan paginya, ayah dari putriku itu datang. Dia mengajak putrinya jalan-jalan seperti biasanya. Lalu ayahnya itu memberikan coklat pada anaknya. Istriku hanya terdiam. Dia tidak marah sama sekali seperti yang dia lakukan pada aku waktu itu. Aku lalu bertanya pada istriku itu, kenapa jika ayahnya yang memberi coklat kamu tidak marah? Padahal anak kita itu belum makan malam kan? Kenapa kamu tidak marah? Kenapa? Tanyaku pada istriku. Ya, dia kan ayah kandungnya, Mas. Gak masalah, aku bisa apa? Aku hanya terdiam dan sangat terkejut dengan ucapan istriku barusan. Jadi, menurutmu aku ini apa? Aku ini suamimu, aku juga ayahnya, aku juga sangat menyayanginya. Kamu kenapa sih selalu membedakan antara ayah kandung dan bukan? Kamu bisa gak sih ngertiin perasaan aku sebagai suami kamu? Kenapa kamu gak bisa ngertiin sama sekali? Ucapku dengan sangat jengkel pada istriku itu. Aku merasa sebagai suami tidak dianggap ayah juga. Aku hanya suami bagi istriku, tapi bukan ayah bagi anakku. Padahal aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Mungkin benar kata ibu. Ini salah satu sulitnya menjadi seorang suami dari janda. Tak beberapa lama, putriku itu sakit demam tinggi. Aku segera membawanya ke rumah sakit karena istriku sudah berangkat kerja. Aku harus izin dari kantor hari itu. Aku membawa putriku itu ke rumah sakit dan memeriksakannya ke dokter. Kata dokter, dia terkena demam berdarah. Aku sangat panik sekali. Aku segera menghubungi istriku. Namun putri kecilku itu meminta agar dia bertemu dengan ayahnya. Aku juga menelpon ayahnya itu. Tapi ayahnya bilang dia tidak bisa datang karena sibuk kerja. Namun tiba-tiba istriku datang bersama mantan suaminya. Aku agak bingung. Dia tadi bilang kalau sibuk tidak bisa datang. Tapi kenapa dia tiba-tiba datang? Aku berusaha berpikir positif. Mungkin saja dia sangat khawatir dengan putrinya sehingga dia meninggalkan pekerjaannya. Lalu mereka berdua masuk. Tapi aku tak sangka istriku tak mengajakku sama sekali. Dia mencuekiku. Aku sangat jengkel sekali. Aku lalu pulang karena aku tak sanggup berada di sana. Ya, aku cemburu. Kenapa istriku begitu cuek padaku ketika ada mantan suaminya? Aku ini suaminya loh. Kenapa dia tidak seperti menghargaiku? Tak sampai di situ. Besok paginya aku menjenguk anakku itu di rumah sakit. Aku bertemu dengan ayah dari putriku itu. Dia berkata padaku, sepertinya rumah tangga kalian sedang tidak baik-baik saja ya. Aku agak bingung. Kenapa dia tiba-tiba bicara seperti itu? Iya, tadi istrimu cerita ke aku kalau kalian lagi bertengkar. Katanya ibumu juga tidak setuju ya dengan pernikahan kalian.
Aku hanya terdiam dengan ucapan mantan suami istriku itu. Aku berusaha sabar menahan amarahku. Aku lalu beranjak pergi, meninggalkan dia dan menemui istriku. Aku bertanya pada istriku, "Kamu kenapa sih harus cerita masalah rumah tangga kita ke mantan suamimu itu? Maksudmu apa? Kamu gak menghargai aku sebagai suami ya? Kamu menceritakan masalah kita ke mantan suami kamu? Mau taruh di mana mukaku ini? Aku malu tau gak? Kamu ini gimana sih sebagai istri?" Ucapku pada istriku karena aku sangat kesal sekali. Kenapa dia harus menceritakan masalah rumah tangga kami ke mantan suaminya? Aku gak bermaksud kayak gitu, Mas. Aku cuma mau cerita aja. Maafin aku ya, Mas. Aku tahu kita sedang ada masalah, tapi kenapa harus cerita sama dia? Kamu gak bisa ya menghargai aku sebagai suami kamu. Aku lalu pergi dan menitipkan kue untuk putriku itu. Aku rasanya kesal sekali. Mungkin benar kata ibu. Inilah kesulitan berikutnya ketika aku menikahi seorang janda yang mantan suaminya masih ada. Ada lagi hal yang membuatku kesal. Istriku menerima tamu mantan suaminya itu tanpa ada aku di rumah. Dia juga tak izin padaku. Dia juga tak menelponku. Ketika aku bertanya kenapa dia menerima tamu laki-laki lain tanpa seizinku, dia hanya berkata, "Mas, dia kan ayah dari anak aku, jadi gak masalah kan?" Lagi-lagi masalah anak dan anak yang menjadi alasannya. Kenapa dia tidak bisa menghargai aku sebagai suami? Harusnya dia izin padaku, karena aku ini suaminya sekarang. Bahkan anak kami pun sudah tidur, tapi laki-laki itu tidak segera pulang. Malah mereka asik mengobrol. Entahlah, aku sudah muak sekali rasanya. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibuku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku memang sampai tak pulang beberapa hari di rumah, karena aku sangat kesal sekali. Daripada nanti aku semakin marah dan berkata lebih kasar lagi pada istriku itu. Aku hanya menyibukkan diriku dengan bekerja. Aku masih terngiang-ngiang dengan ucapan istriku yang selalu membedakan aku dengan mantan suaminya itu. Aku merasa dia itu tidak bisa adil padaku. Dia selalu memetakan antara aku bukan ayah kandung anaknya dan mantan suaminya adalah ayah kandung anaknya. Aku sangat kecewa sekali. Aku seperti tidak tahan berumah tangga dengannya. Aku merasa ingin menyerah saja. Karena sudah berbulan-bulan kami menikah tapi tidak ada perubahan sama sekali. Aku hanya bisa berharap istriku segera sadar dan mengakui kesalahannya. Aku sebenarnya tidak masalah jika mantan suaminya masih datang menemui anaknya. Tapi terkadang mereka kelewatan. Sudah bukan urusan anak, tapi mereka masih saja berduaan. Aku cemburu, iya. Dan aku juga merasa tidak dihargai sebagai suaminya. Aku mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Aku rasanya sudah tidak kuat. Aku tak sanggup jika harus terus-terusan seperti ini. Aku menyuruh pengacaraku mengirimkan surat gugatan itu kepada istriku. Aku sudah memikirkan semuanya selama beberapa minggu. Malam itu, aku izin pada ibuku untuk jalan-jalan. Aku ingin menenangkan diriku, ingin menyegarkan pikiranku. Aku mematikan ponselku. Aku sengaja, karena percuma juga hidup. Istriku tak pernah menelponku sama sekali. Dia juga tidak datang meminta maaf padaku. Aku sudah lama menunggunya. Aku rasanya sudah bosan. Biarlah, jika memang ini akhir dari pernikahanku, tak apa. Tapi tiba-tiba, aku melihat istriku sedang duduk menangis di sebuah bangku. Aku lalu menghampirinya. "Mas, akhirnya aku ketemu kamu di sini, Mas. Aku sudah mencari kamu kemana-mana. Aku minta maaf, Mas. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku janji sama kamu, Mas.
aku gak akan terlalu dekat dengan mantan suamiku itu, Mas. Karena dia sebenarnya berniat buruk sama aku. Dia hanya ingin menghancurkan rumah tangga kita, Mas, karena dia iri dengan kebahagiaan kita. Maaf ya, Mas, aku gak pernah cerita sama kamu kalau sebelum kita menikah, dia juga ingin menikahi aku, Mas. Alasannya karena anak, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Ternyata dia sejauh ini ingin menghancurkan rumah tangga kita. Aku minta maaf ya, Mas. Aku mohon jangan ceraikan aku, Mas. Aku minta kesempatan lagi, Mas. Aku minta maaf. Aku bahagia sekali. Akhirnya istriku menyadari kesalahannya. Aku pun batal menceraikan dia. Kami rujuk kembali. Aku juga masih sangat mencintai dia. Jujur, aku ini hanya kecewa. Aku sudah senang sekarang dia sudah meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.